Hai J-Coin Squad. Pada video kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru di dunia kripto dengan memperkenalkan 5 startup berita terkini yang sedang mencuri perhatian dan tengah mengguncang dunia kripto. Seperti yang kita tahu, industri kripto terus bertransformasi, dan inilah inovasi terbaru yang layak untuk diperhatikan. Berita pertama, penggunaan CBDC untuk pengawasan politik, ancaman terhadap privasi dan kemerdekaan. CBDC, atau mata uang digital bank sentral, adalah inovasi keuangan yang kontroversial. Para pendukungnya mengklaim bahwa CBDC dapat meningkatkan stabilitas, keamanan, dan efisiensi keuangan. Namun, ada dua aspek yang sering diabaikan. Pertama, CBDC menyimpan jejak data yang tak terhapuskan tentang pengeluaran keuangan, dan kedua, memiliki kemampuan programabilitas, memungkinkan pemimpin politik untuk mengendalikan penggunaan uang. 1. Jejak data. CBDC tidak anonim. Identitas setiap pengguna dan bagaimana uangnya digunakan, akan dicatat dalam buku besar digital bank sentral. Hal ini membawa potensi besar untuk pencemaran privasi, dengan pemerintah memiliki akses terperinci terhadap aktivitas keuangan warga. 2. Pembatasan dan kemampuan program. CBDC memungkinkan pembatasan transaksi, termasuk batasan pembayaran, transfer, dan pengeluaran. Hal ini dapat digunakan untuk membatasi transaksi ke kelompok orang atau individu tertentu, bahkan mempengaruhi tujuan pengeluaran. Pemerintah dapat memanfaatkan ini untuk mengendalikan dan membatasi hak-hak masyarakat. Selain potensi penindasan ini, ada juga risiko serius terhadap demokrasi. Penggunaan yang salah dari CBDC dapat memungkinkan pihak-pihak yang berkuasa untuk menghentikan oposisi dengan membatasi dana mereka. Mempertimbangkan semua implikasi, CBDC memunculkan ancaman nyata terhadap kebebasan di negara dan seluruh dunia. Kesimpulan. Berita ini membahas tentang potensi penyalahgunaan mata uang digital bank sentral atau CBDC dalam konteks pengawasan politik dan ancaman terhadap privasi serta kemerdekaan individu. CBDC dijelaskan sebagai alat yang tidak anonim dan dapat diprogram ulang, yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membatasi dan mengontrol pengeluaran, juga transaksi finansial masyarakat. Berita kedua, peretasan di balik pengeluaran $3 juta AVAX dalam aplikasi sosial Avalanche. Aplikasi sosial baru yang viral, Stars Arena, mengalami peretasan yang menguras dana besar dalam token AVAX, senilai $3 juta. Peretas menggunakan celah dalam kontrak pintar untuk menyerang dan menguras token tersebut, menyisakan dana kurang dari $1 untuk Stars Arena. Peringatan pertama mengenai celah ini datang dari pengguna Twitter sekarang X, yaitu 0xLoliete, dan kemudian diulangi oleh 0Slilits. Aplikasi ini adalah tiruan dari Friendtech, yaitu aplikasi sosial berbasis Ethereum yang sukses. Baik Stars Arena maupun Friendtech, memungkinkan pengguna membeli bagian dari pengguna populer, untuk mendapatkan akses ke ruang obrolan tertutup, yang dapat memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Harga token AVAX mengalami fluktuasi setelah insiden ini, dengan beberapa pengguna yang mencari keuntungan dari pergerakan harga. Meskipun eksploitasi ini terjadi, beberapa karyawan Avalabs, perusahaan di balik Avalanche, tetap mendukung pengembangan aplikasi ini. Namun, kejadian ini menyoroti risiko keamanan yang ada di pasar mata uang kripto, di mana eksploitasi dan peretasan dapat menyebabkan kerugian besar. Kesimpulan. Berita ini membahas tentang peretasan dalam aplikasi sosial baru, bernama Stars Arena yang menggunakan token AVAX. Penjelasan singkat mengenai cara peretasan terjadi, dan dampaknya terhadap dana aplikasi yang disampaikan dengan jelas. Disarankan bahwa peretasan ini mengingatkan kita pada risiko keamanan di pasar mata uang kripto secara umum. Berita ketiga, tantangan dan prospek kapitalisasi pasar stablecoin. Kapitalisasi pasar stablecoin telah mengalami penurunan signifikan selama 18 bulan terakhir, mencatat penurunan sebesar 35% dari puncaknya pada Mei tahun lalu. Faktor-faktor seperti imbal hasil treasury yang lebih kuat dan tekanan peraturan di Amerika Serikat telah mempengaruhi penurunan ini. Nick Carter, mitra di Castle Island Ventures, menjelaskan bahwa faktor utama yang mendorong penurunan ini adalah tingkat keuangan tradisional yang melebihi hasil kripto. Seiring tingginya tingkat keuangan tradisional, banyak pemegang stablecoin beralih kembali ke uang fiat. Namun, pasar stablecoin juga memiliki elemen positif.
Stablecoin di luar Amerika Serikat, seperti USDT terus tumbuh dan mengambil porsi yang signifikan dalam aktivitas penyelesaian di blockchain publik. Meskipun hanya menyumbang 10% dari total pangsa pasar industri kripto, stablecoin mendominasi aktivitas penyelesaian di blockchain publik dengan 70 hingga 80%. Pasar ini memiliki potensi untuk pulih dengan meningkatnya minat terhadap perdagangan dan investasi kripto, penurunan suku bunga yang stabil, dan peraturan yang lebih pro-kripto. Kesimpulan. Berita ini membahas tentang penurunan kapitalisasi pasar stablecoin dalam 18 bulan terakhir. Penyebab utama penurunan ini disebutkan bahwa tingkat keuangan tradisional yang lebih menguntungkan daripada hasil kripto. Namun, ada juga aspek positif, yaitu pertumbuhan stablecoin di luar Amerika Serikat. Prospek pemulihan pasar stablecoin juga telah dibahas. Berita keempat, serangan DNS terhadap platform Web3 Gulse, pengguna alami mengalami kerugian. Situs web resmi platform kredensial dan hadiah Web3, Gulse, mengalami serangan pembajakan DNS pada situs web front-end-nya. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengarahkan pengguna ke situs phishing terkait kontrak berbahaya, dengan tujuan mencuri dana pengguna. Gulse telah memberitahu pengguna dan mengingatkan mereka untuk tidak menggunakan situs selama penanganan insiden. Serangan ini menghasilkan kerugian finansial bagi sejumlah pengguna, dengan dana mencapai lebih dari $160.000 yang terkumpul di alamat peretas. Alamat yang sama juga terkait dengan serangan serupa terhadap bursa desentralisasi Balancer sebelumnya. Gulse, platform Web3, memungkinkan pengembang untuk memberi penghargaan kepada pengguna atas partisipasi mereka dalam aktivitas kripto, menggunakan data kredensial digital dan NFT. Kesimpulan. Berita ini membahas serangan DNS yang terjadi pada platform Web3 Gulse, yang mengarah pada penyalahgunaan situs web front-end dan pencurian dana pengguna melalui situs phishing. Penjelasan singkat tentang insiden dan dampaknya terhadap pengguna telah disampaikan dengan jelas. Berita kelima, perusahaan kripto baru yang patut diperhatikan setelah krisis kredit kripto tahun lalu. Pada 1 tahun terakhir, industri kripto mengalami perubahan signifikan setelah krisis kredit kripto. Beberapa perusahaan besar seperti FTX, Genesis, Voyager, dan 3 Arrows telah keluar dari panggung, meninggalkan ruang untuk pemain baru yang lebih kecil dan wirausahawan yang baru, seperti berikut. 1. Ostium Labs. Startup kripto ini berhasil mengumpulkan dana sebesar $3,5 juta dengan dukungan investor terkemuka seperti General Catalyst, Local Globe, SIG, dan Balaji Srinivasan. Ostium Labs fokus pada pengembangan protokol pertukaran abadi komoditas digital, bertujuan untuk menarik pedagang komoditas tradisional dan pedagang asli kripto dengan platform yang lebih transparan dan fleksibel dibandingkan platform derivatif konvensional. 2. JK Labs. Startup kripto ini bertujuan untuk mengatasi masalah tata kelola dalam ekosistem keuangan dan Web3 yang terdesentralisasi. Mereka menyediakan platform yang memfasilitasi pengambilan keputusan on-chain dan keterlibatan komunitas, dengan menggunakan reputasi on-chain untuk menentukan pengaruh peserta dalam proses tata kelola. 3. Fractal. Startup ini mengumpulkan dana sebesar $6 juta untuk mengembangkan platform yang meningkatkan transparansi dalam clearing dan penyelesaian aset digital. Fractal berfokus pada mencegah kesepakatan dengan leverage yang berkontribusi pada kebangkrutan perusahaan, memungkinkan klien untuk memantau posisi mereka secara real-time dan membatasi jaminan untuk meminjam koin blue chip kripto. 4. Turnkey. Startup yang dipimpin oleh mantan eksekutif Coinbase Custody ini mendapatkan pendanaan awal sebesar $7,5 juta. Mereka bertujuan untuk memberikan solusi fleksibel dan dapat diprogram untuk mengamankan dan mengelola aset digital di industri kripto, mengatasi kompleksitas transaksi on-chain. 5. Arsitek. Dipimpin oleh mantan Presiden FTX US, Brett Harrison, startup ini berhasil mendapatkan pendanaan sebesar $5 juta dari investor, termasuk Coinbase Ventures dan Circle Ventures. Arsitek fokus pada penyediaan alat perdagangan perangkat lunak untuk keuangan terdesentralisasi, membantu investor dan institusi besar untuk mengakses teknologi perdagangan tingkat institusional. Kesimpulan. Berita ini membahas transformasi industri kripto setelah krisis kredit kripto, dengan menyoroti beberapa perusahaan kripto baru yang menonjol.
Detail tentang masing-masing startup disajikan dengan baik, mencakup visi, tujuan, dan pendanaan yang telah diperoleh. Informasi ini memberikan gambaran tentang perkembangan terbaru di industri kripto. Dalam video ini, Anda telah mendapatkan wawasan mendalam tentang aspek-aspek penting dalam dunia kripto terkini, termasuk potensi risiko dan peluang. Disarankan untuk selalu waspada terhadap perkembangan di industri kripto dan melakukan riset mendalam sebelum membuat keputusan investasi. Terima kasih telah bergabung dengan J-Coin Squad. Jangan lewatkan update terbaru seputar dunia kripto dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.